Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya cintai, pada pertemuan ini marilah kita akan membahas materi tentang menghindari hidup berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Tentunya yang pertama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pertemuan ini, pada materi yang akan saya sampaikan ini, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, senantiasa dalam bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, menghindari hidup foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi dalam kehidupan ini kita mempunyai dua hal yang sangat melekat dalam diri kita sebagai manusia, yaitu jasmani dan rohani. Kita punya jasmani, kita punya fisik, kita juga punya rohani, kita juga punya hati. Di dalam materi kita, foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad pada dasarnya adalah materi tentang akhlak. Akhlak itu sendiri sebenarnya adalah tazkiyatun nafsi, atau mensucikan hati atau membersihkan hati. Maksudnya hati kita kadang kena kotoran, hati kita kena penyakit dan sebagainya. Untuk itu mari kita bersihkan hati kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya bersih, sehingga kita bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya kita bisa membersihkan hati, kita harus tahu apa yang kita bersihkan, apa yang kita sembuhkan dari segala kotoran dan penyakit itu. Di antaranya adalah penyakit atau kotoran yang ada dalam hati kita adalah foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini adalah kotoran, ini adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Ya, langsung aja mari kita lihat di sini. Harapan kita setelah pembelajaran materi ini adalah kalian bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup foya-foya, sikap hidup riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Juga bisa menganalisis bagaimana dampak negatif atau akibat yang tidak baik, konsekuensi bagi kita jika kita melaksanakan atau tidak bisa menghindari hidup riak, foya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad, dan bagaimana kita menghindarinya. Jadi ada materi yang jumlahnya 4. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Bagaimana kita menghindari sifat foya-foya, bagaimana kita menghindari sifat riak dan sum'ah, bagaimana kita menghindari sikap takabur, dan menghindari sifat hasad. Yang pertama, menghindari sifat foya-foya. Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas, atau israf, atau tabdzir. Jadi secara bahasa, berfoya-foya itu artinya berlebih-lebihan, ya, melampaui batas. Dari kata israf, Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu dan minumlah kamu, wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Jadi kata-kata israf adalah berlebih-lebihan, melampaui batas. Jadi kata asrofa yusrifu israfan. Jadi secara bahasa juga bermakna tabdzir, badzir tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
Sungguhnya sifat boros, tabdzir, memubadzirkan sesuatu itu adalah kawan-kawannya setan. Berfoya-foya berarti kita melampaui batas dalam membelanjakan harta, ya. Dan sifat-sifat itu adalah perbuatan setan. Karena itu sebaliknya, ya, bagaimana kita harus bersikap tidak berlebihan. Artinya kita hidup seimbang, kita hidup yang proporsional, kita hidup bersahaja, hidup tidak melebihi apa yang kita butuhkan. Berarti, marilah kita mengikuti apa yang kita butuhkan saja, kita penuhi apa yang kita butuhkan, jangan selalu mengikuti kita memenuhi apa yang kita inginkan, karena seluruh atau semua apa yang kita inginkan tidak mesti itu adalah sejatinya yang kita butuhkan, tapi sebaliknya sesuatu yang harusnya kita butuhkan itu juga seharusnya kita inginkan. Nah, ini yang terpenting. Kemudian terkait dengan larangan bersikap foya-foya ini, ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat ini jelas sekali, kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta kita, tidak boleh boros. Kemudian ada ayat lain yang menyebutkan tentang larangan untuk tidak israf. Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pola kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ini menunjukkan kita tidak boleh boros, tidak boleh foya-foya, tapi juga tidak boleh kikir, medit, ya, bakhil, sehingga kita tidak mau beli apa-apa. Nah, sesuatu yang harus kita butuhkan, kita beli, kita inginkan, kita tidak kita penuhi, maka malah menjadikan kita kikir dan bisa merusak diri kita sendiri, merusak hati, dan juga bisa merusak fisik, ya. Sehingga kalau kita berfoya-foya, boros, ya, dan sebagainya, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, konsekuensi akibat dari bersifat boros itu. Yaitu terlalu sibuk ngurusi kebahagiaan dunia melalaikan akhirat. Dia itu melupakan akhirat karena ia terlalu hidup secara hedonisme, ya. Ikut faham cara berpikir, paradigma berpikir yang selalu ingin senang-senang. Kalau anak muda sekarang istilahnya dugem, dunia gemerlap, biasanya di kafe-kafe dan sebagainya. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, sehingga ketika kita memenuhi segala keinginan kita tanpa ada filter, maka di sini membuat orang lain iri pada orang yang selalu memenuhi kebutuhan yang berlebihan tadi itu. Dan juga dia akan bisa pamer pada orang lain, ya, karena dia membeli, berbuat sesuatu yang berlebihan, yang orang lain tidak memiliki misalnya. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, sehingga ketika hartanya habis dia susah, stres, ya, karena tidak bisa memanage, mengatur apa yang ia miliki. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir, karena dia ingin
menggunakan apa yang ia miliki, tidak ingin digunakan orang lain, merasa ingin butuh padahal sebenarnya tidak demikian. Bagaimana cara menghindarinya? Otomatis sifat-sifat boros itu ya kita hindari dengan cara membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Berbelanjalah membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, bersyukur dan selektif dan terencana, juga bersikap rendah hati. Sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, yang kedua materi kita adalah riya dan sum'ah. Riya itu dan sum'ah itu beda-beda tipis ya, serupa tapi tak sama. Serupanya itu berbuat sesuatu bukan karena Allah ya. Kalau yang tidak samanya apa? Kita lihat secara bahasa. Riya sudah kata ro'a ya roh riya'an. Ro'a melihat, memperlihatkan, menampakkan. Jadi melakukan sesuatu apapun dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Saat melaksanakan sesuatu itu ingin dipuji orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua sum'ah. Sum'ah itu secara bahasa logotan ya, secara etimologi itu dari kata sami'a ya, yasma'u sum'atan, sum'ah. Itu artinya mendengar. Berarti sum'ah itu isim masdar, jadi memperdengarkan. Yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya dapat pujian atau sanjungan. Ya, bedanya lagi kalau riya itu saat melaksanakan perbuatan itu dia ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Tapi kalau riya, dia sudah berbuat, sudah selesai, sudah berlalu. Nah, setelah berlalu dia ingin menceritakan apa yang pernah dia buat. Nah, jadi itu diantara perbedaannya. Maka kita jangan berbuat riya atau sum'ah, karena semua itu tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dari kepada Allah, kalau semua dikarenakan karena Allah, maka dapat pahala bernilai ibadah. Tapi kalau tidak, maka bisa tidak hanya sekedar dapat ibadah, malah berdosa. Riya itu ada dua. Riya khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Kalau riya syirik, melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin dapat sanjungan dari orang lain. Di sholat misalnya, dia itu bukan karena Allah, maka kadang-kadang riya disebut juga syirik khafi, syirik kecil ya, bukan karena Allah, seakan-akan yang melupakan Allah, mensekutukan Allah. Bagaimana ciri-ciri orang berbuat riya? Ya, biasanya dia itu mengungkit-ungkit amal baik yang pernah ia lakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, tidak didasari dengan pengetahuan dan niat yang tulus, hanya ikut-ikutan saja. Malas melakukan amal soleh bila tidak dilihat oleh orang lain. Semangat karena ada maunya. Amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dapat pujian. Rajin semangat beramal apabila dapat sanjungan. Sebaliknya semangatnya akan menurun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Bagaimana dampak perbuatan sum'ah dan riya itu? Konsekuensinya kalau dia itu berbuat tidak baik, nama riya dan sum'ah, maka muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Muncul rasa malas ya, tidak semangat. Merusak nilai pahala dari ibadah, bahkan hilang sama sekali. Tidak hanya itu, malah bahkan bisa menjadi dosa. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amal tidak dilihat. Bagaimana cara menghindari riya dan sum'ah? Luruskan niat, menata niat, ya, ditata niat, diatur hatinya, ya. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, minta pertolongan kepada Allah, banyak bersyukur, ingat kematian, hidup sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sombong. Ada sombong, takabur.
Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang menyombongkan diri, mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia akan masuk neraka otomatis karena ditutup pintu surga, ya, pintu langit, dan tidak masuk surga. Nah, sebelum unta masuk ke dalam lubang, nggak mungkin unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini unta sebesar itu masuk lubang jarum. Ini sangat, maka kita harus hati-hati, ya. Tidak makan masuk surga seorang hamba apabila dalam dirinya ada setitik rasa sombong di situ, ya. Apa akibatnya orang sombong? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci oleh masyarakat dan dijauhi masyarakat karena kesombongannya. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, dapat siksa dan kehinaan di akhirat, dan dia masuk neraka. Bagaimana cara menghindarinya? Ya, supaya nggak sombong, kita harus sadar kelemahan kita sebagai hamba Allah. Maka kita sering sholat dengan karena Allah, ya. Apalagi ketika sujud terutama itu, merasa kita sebagai hamba Allah, manusia. Sujud itu menunjukkan kita adalah lemah di hadapan Allah, kurang di hadapan Allah. Bahkan sujud kita secara fisik, ya, secara tempat, ya, tata letak struktur tubuh kita, pantat kita adalah di atas kepala kita. Berarti kita tidak lebih dari tempat kotoran yang ada dalam perut kita. Itu kan di atas kita ketika sujud. Perut kita di atas kita. Perut kita itu ada kotoran. Berarti kita tuh lebih kotor seakan-akan, kalau kita analogikan di situ, dari kotoran perut, ya, yang ada dalam tubuh kita. Karena ketika sujud, kening kita, kepala kita berada di tempat yang paling bawah, ya. Menyadari hidup di dunia hanya sementara, tidak selamanya, ya. Semua akan fana, semua akan rusak. Berusaha selalu menghargai orang lain, rendah hati, ikhlas, dan melakukan ibadah. Yang terakhir adalah menghindari hasad. Hasad itu apa? Hasad adalah seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, maupun jabatan. Hasad ini luar biasa. Berawal, kalau kita lihat prosesnya itu biasanya berawal dari suudzon. Suudzon berpikir negatif pada orang lain, negative thinking. Ya, ketika diteruskan, maka terjadi iri. Ketika iri diteruskan menjadi hasad. Ya, luar biasa. Ketika hasad ini, dia tidak ingin orang lain bahagia, bahkan ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain. Akhirnya muncul fitnah. Kalau tidak benar, kejelekan orang lain dibicarakan, namanya fitnah. Tapi ketika ia mengomongkan orang lain tentang aib orang lain, walaupun itu benar aibnya, itu dibicarakan, namanya ghibah. Nah, ini luar biasa hasad ini. Berikutnya adalah hadis dalil tentang hasad. Ada hasad yang tidak boleh, ada hasad yang boleh, yang aslinya tidak boleh pada dasarnya itu. Tapi ada hasad yang dibolehkan.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmata fa wa yaqdi biha wa yu'allimuha rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu kita iri hasad pada orang yang diberi harta oleh Allah, lalu orang itu memberikan hartanya menegakkan untuk infak dan kebaikan. Kita iri sehingga kita merasa ingin berkompetisi, berlomba-lomba, ingin seperti dia. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kita punya rasa iri sehingga kita termotivasi untuk belajar, dan itu suatu yang dibolehkan karena memberikan motivasi kebaikan pada diri kita. Ini hasad ini. Kemudian menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad yang baikkan manusia. Ini tidak boleh. Ini diantaranya ini yang tidak boleh, mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain, ya, mengharapkan hilangnya kebaikan orang lain, ya. Kemudian merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Kemudian yang terakhir ini, ya, dampak negatif sifat hasad. Apa konsekuensinya? Apa akibatnya orang hasad itu? Menentang takdir Allah, hati menjadi susah dan gelisah, menghalangi keinginan doa kepada Allah, meremehkan nikmat Allah, dan merendahkan martabat orang lain. Kita jauhi hasad itu, ya. Cara menghindarinya, meyakini keadilan Allah, ya. Sebanyak bersyukur dari hati, senang membantu, erat silaturahim, dan dahulukan kepentingan umum. Ini perlu kita ketahui hal-hal yang perlu kita hindari ini. Kalau tidak tahu kan dapat. Nah, kalau sudah tahu penyakit adalah sebuah penyakit kotoran, maka kita harus menghindarinya. Nah, ada beberapa hal yang ini yang perlu kita sampaikan ini. Ini luar biasa. Misalnya takabur ini sebagai akhir, ya, sebagai tambahan adalah sifat tercela, ya, dosa yang pertama kali. Ingat ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Allah menginginkan supaya iblis sujud, dalam arti tanda penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Karena apa? Merasa lebih dari Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah liat. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Buat apa saya sujud padanya? Nah, akhirnya itu adalah watak atau sifat tercela yang pertama kali, dosa pertama kali. Yang kedua ada hasad. Ini ketika Nabi Adam dan Hawa di surga dihasut oleh siapa? Iblis, ya, supaya makan buah khuldi. Karena iblis tidak ingin orang lain, tidak ingin hamba Allah yang namanya Nabi Adam dan Hawa itu bahagia di surga. Maka dihasut untuk melanggar, ya. Akhirnya Nabi Adam diusir dari surga. Nah, ini sifat yang harus kita hindari. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, ya. Saya akhiri dengan doa semoga kita dapat manfaat, dapat ilmu, dapat berkah dari apa yang kita sampaikan ini. Doa membaca Al-Fatihah kembali, semoga membawa berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.